Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al Hikmah Surabaya. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya ada dua hal yang mungkin tidak dapat terlepas dari kehidupan kita, yakni ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar berarti usaha seseorang untuk mendapatkan ataupun memperoleh sesuatu yang dia inginkan. Misalnya, seorang pelajar jika ingin mendapatkan nilai yang bagus ataupun jika ingin lulus, maka ikhtiarnya adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Seorang pedagang ataupun pengusaha jika ingin mendapatkan keuntungan, maka ikhtiarnya adalah melayani konsumen dengan baik, mempromosikan barang dagangannya dengan baik, dan lain sebagainya. Sedangkan tawakal artinya adalah berserah diri kepada Allah dalam menghadapi ataupun menunggu hasil dari suatu usaha. Jadi ada yang namanya ikhtiar dan juga ada yang namanya tawakal. Terdapat beberapa ayat yang menyuruh kita untuk melakukan yang namanya ikhtiar. Misalnya, terdapat pada Al-Quran surat ke-62 ayat ke-10, Allah menyatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang bekerja di suatu kantor, maka setelah sholat Jumat ini kembalilah ke kantor. Jika ada yang bekerja di suatu perusahaan atau suatu bisnis, maka setelah sholat Jumat ini kembalilah ke bisnis kalian masing-masing. Kemudian ayat lainnya yang menyuruh kita untuk melakukan yang namanya ikhtiar, yaitu pada penggalan surat Ar-Ra'd ayat ke-11, yakni sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ada seorang sahabat ketika Rasulullah itu pulang dari suatu peperangan, yakni perang Tabuk, Rasulullah melihat ada seorang yang tangannya itu melepuh, penuh dengan luka. Rasulullah melihat tangan itu kasar sekali. Kemudian beliau bertanya kepadanya, mengapa tangan kamu melepuh? Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, tangan saya ini melepuh karena pekerjaan saya adalah memecah batu-batu. Jadi batunya itu besar, saya pecahkan menjadi kecil-kecil dan kemudian saya jual. Itulah cara saya untuk menghidupi anak dan istri saya. Mendengar jawaban itu, Rasulullah pun kemudian menggenggam tangan orang itu. Setelah digenggam, kemudian tangan itu beliau cium. Dan kejadian itu disaksikan oleh para sahabat. Seraya beliau bersabda, inilah tangan yang nantinya tidak akan terkena oleh yang namanya api neraka. Karena tangan yang kasar ini digunakan untuk mencari rezeki yang halal, untuk menghidupi anak-anak dan istrinya. Dari kejadian tersebut, seakan Rasulullah memberikan maklumat kepada para sahabatnya bahwasannya mencari rezeki yang halal itu merupakan salah satu cara yang terbaik untuk bisa terhindar dari yang namanya api neraka. Itulah contoh dari yang namanya ikhtiar. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Jadi ikhtiar itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan orang yang tidak melakukan ikhtiar itu artinya dia memiliki kecacatan pada akalnya. Begitu juga dengan yang namanya tawakal. Tawakal juga merupakan kewajiban untuk orang Islam dan beriman. Contoh ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah adalah pada penggalan surat kelima ayat ke-23 yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mungkin banyak dari kita yang berpendapat bahwasannya tawakal itu dilakukan setelah melakukan yang namanya ikhtiar. Tetapi seharusnya tawakal itu dilakukan pada waktu sebelum ikhtiar, saat ikhtiar, dan setelah ikhtiar.
Jadi tawakal itu ibaratnya memberi nafas kepada seluruh ikhtiar yang kita lakukan. Jadi intinya di dalam ikhtiar itu harus ada yang namanya tawakal. Dalam Islam yang dihargai bukan hanya hasil saja, akan tetapi suatu proses ikhtiar yang dilakukan. Kalau caranya betul, insya Allah akan ridho terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Akan tetapi kalau caranya salah dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan, maka tentunya Allah tidak akan meridhoi ikhtiar yang kita lakukan. Walaupun cara tersebut mungkin saja berhasil. Banyak orang zaman sekarang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa-apa yang mereka inginkan. Mungkin saja berhasil, akan tetapi orang tersebut tentunya tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita berikhtiar dengan optimal, mencari jalan yang benar, dan hati kita berusaha untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ba'idul umam bari'in nasyab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awwid alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.